Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan wa marhaban kami ucapkan kepada seluruh pecinta Sakinah TV yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kesempatan kali ini terasa begitu spesial. Kita bersua dalam program acara spesial bahkan perdana podcast Sakinah TV, channel inspirasi keluarga harmonis. Dan pada kesempatan kali ini kita sangat berbahagia kedatangan tamu kita, seorang praktisi pendidikan plus praktisi keluarga, dan boleh dikata seorang dai sejati yang sudah sangat berpengalaman malang melintang di dunia dakwah. Beliau adalah Ustadz Dr. Askar Yaman, hafidhahullah ta'ala. Kita sapa beliau. Ahlan wa sahlan. Kaifa halukum Ustaz? Khair, alhamdulillah. Ya, alhamdulillah sehat-sehat Ustaz. Alhamdulillah. Di program acara kita ini tujuannya untuk merespon berbagai macam isu yang sementara mencuat dan mengemuka di tengah masyarakat. Bagaimana hal-hal yang berkembang dinamikanya di ruang publik. Beberapa bulan yang lalu Ustaz, Ya. mulai dirilis dan ditayangkan sebuah program acara di televisi, film series layangan putus, yang sebenarnya dia merupakan inspirasi yang diangkat dari kisah nyata, dari sebuah tulisan yang mungkin bahkan sempat viral ya sekitar tahun lalu di media sosial, yang mengundang komentar dari berbagai pihak yang berkenaan tentang masalah tersebut. Kemudian inspirasi tersebutlah dibuat yang namanya film tersebut. Hanya saja ternyata film ini cukup menarik perhatian ya banyak kalangan. Kita tidak mengajak kesempatan kali ini untuk menjadi pengamat ya film ya. Saya ketika kemarin Ustadz, saya mengisi kajian hijrah cinta. Ternyata ada di antara akhwat yang bertanya, saya kemarin baru nonton 2 seri acara layangan putus dan saya ketakutan untuk bisa menikah. Nah, tadi Ustadz saya lagi ngopi ya pagi-pagi, ada seorang bapak mengatakan istri saya nonton film layangan putus. Tiba-tiba saja ketika saya pulang diperiksa HP saya. Artinya dia memiliki efek ya. Saya nggak nonton filmnya, tapi saya kadang suka melihat di komentar netizen. Artinya kalau komentar itu menggambarkan apa yang mereka rasakan. Betul. Dari apa yang mereka tonton. Karena kalau lihat filmnya, ini bisa merusak mata. Ya, kata Semen, pandangan mata itu, ya Pak, orang yang terbiasa memandang maka dia akan terjatuh ya pada mara bahaya. Jadi sebenarnya bagaimana sikap seorang Muslim ya ketika dia mencari inspirasi dari film itu sendiri? Ya. Pertama-tama mungkin saya ucapkan banyak terima kasih Ustadz. Alhamdulillah bisa diundang di Sakinah TV ya. Ini podcast yang insya Allah sangat bermanfaat untuk kaum muslimin, karena saya yakin bahwa Sakinah TV ini diadakan untuk memberikan pencerahan kepada umat akan bagaimana menjadikan keluarga mereka menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Ya. Sekaligus juga untuk memberikan semacam referensi lah, atau biasa kita istilahkan jalan keluar ya, karena yang namanya keluarga itu tak ada satupun keluarga tanpa masalah sebenarnya. Jangankan keluarga seperti kita ini, sampai keluarga Rasulullah sendiri juga ditimpa masalah Ustaz. Sehingga yang namanya keluarga itu ya tidak selamanya kebahagiaan ada di dalam, pastilah mengharu biru di dalamnya, banyak cobaan, banyak godaan dan lain sebagainya. Bahkan justru itulah sebenarnya yang menyebabkan keluarga itu bisa bertumbuh Ustaz, bisa semakin kuat rasa cintanya dengan persoalan dan masalah itu. Fenomena yang ada yang tadi Ustaz sampaikan menyangkut tentang apa tadi Ustaz itu FTV ya, layangan putus. Ini memang adalah merupakan satu fenomena tersendiri yang namanya kekisruhan rumah tangga. Itu hal yang biasa, bahkan sering diangkat sebenarnya, baik itu di sinetron, di film-film dan lain sebagainya. Bahkan
Yang namanya konflik keluarga itu menjadi jualan sebenarnya di era perfilman kita. Namun hal ini menjadi fenomenal ya, layangan putus ini, karena berbicara menyangkut tentang bagaimana suami istri itu berkonflik, kemudian memang terjadi konflik yang demikian keras gitu. Dan bayangkan Ustaz, sampai kepada FTV ini menimbulkan efek seperti tadi itu. Ada yang sudah takut untuk menikah. Bayangkan ini, takut untuk nikah. Kemudian suami pulang diperiksa HP-nya. Artinya apa yang terjadi? Artinya para pemirsa, penonton ini, atau istilah kita sekarang netizen barangkali ya, itu hanyut dengan alur cerita ini. Dan seakan-akan mengidentikan apa yang ada di cerita tersebut kepada dirinya. Nah, inilah yang mengundang pro kontra Ustadz ya, daripada serial ini, layangan putus ini. Bahkan ada satu scene-nya itu yang berulang-ulang diparodikan. Berulang-ulang diparodikan. Berarti Ustadz juga update ya. Ya, baik itu di YouTube maupun di media-media yang lain, dan itu menjadi semacam satu satu hiburan tersendiri bagi masyarakat kita, karena memang parodinya itu agak sedikit menghibur. Begitu modelnya. Dan di sini Ustadz, karena kita tidak mengamati ya tetapi kita melihat dampak dan efeknya, bahwa konflik rumah tangga itu sekali lagi satu hal yang biasa gitu. Satu hal yang biasa. Bahkan konflik tersebut sebenarnya kalau bisa dikelola dengan baik, justru akan semakin mengeratkan rasa cinta itu. Semakin mengeratkan rasa cinta itu. Ada yang mengatakan begini Ustadz, sebenarnya yang namanya, ini saya minta maafin Ustadz karena mungkin Ustadz jauh lebih tahu lah ya, cuma kami ingin sharing gitu ya, bahwa ada yang mengatakan yang namanya rasa cinta itu dalam rumah tangga itu ada lima Ustadz. Nah, ini ya, ada 5 untuk menguatkan rasa cinta itu. Yang pertama, tips melekatkan cinta di antara pasutri. Yang pertama itu adalah ba'da akad. Setelah akad nikah. Itu kan mesra dan luar biasa menggebu-gebunya itu. Nah, itu ba'da akad. Yang kedua, dan Allah Subhanahu wa taala memang betul itu dalam ayat, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaika. Memang dalam pernikahan itu ada semacam ketentraman, bahkan mawaddah warahmah, rasa kasih dan sayang ada dalam rumah tangga itu. Nah, ini yang pertama tadi ba'da akad. Yang kedua ba'da haid. Setelah liburan 1 minggu Ustaz. Atau 7 hari atau 5 hari. Itu indah sekali Ustaz itu. Sebagian istilah mengatakan momen yang paling indah bagi laki-laki ketika melihat istrinya mengerjakan sholat setelah sekian lama tidak sholat. Atau tiba-tiba istrinya menepuk dari belakang suaminya dan mengatakan, saya sudah sholat tadi. Gitu modelnya. Ini ba'da akad. Yang ketiga Ustaz adalah ba'da nifas. Ini puasanya lebih panjang lagi Ustaz. Karena 40 hari. Bayangkan ini, ya, ba'da nifas. Yang keempat itu ba'da rihlah. Setelah dalam perjalanan. Makanya kalau ingin memesrakan hubungan rumah tangga, sekali-sekali memang berpisah. Sekali-kali berpisah, misalnya sehari misalnya pergi acara kantor atau apalah. Dan itu rasa sayang itu, rasa keinginan untuk ketemu itu luar biasa besarnya. Makanya saya biasa bilang, kalau ada seorang suami berangkat pergi ke daerah misalnya, sebelum pulang telepon dulu. Ya. Masya Allah. Sambil mengatakan, ya saya sudah mau pulang, siapkan landasan. Sambil istri mengatakan, minta maaf mas, landasan lagi becek. Bahasa sekarang lagi lockdown. Akhirnya suaminya mengatakan, kalau gitu saya cari landasan yang baru. Nah ini yang keempat ya. Yang keempat. Yang kelima, ba'da jidal, setelah bertengkar. Jadi sebenarnya pertengkaran itu semakin mengakrabkan rasa cinta itu. Jadi suami istri yang bertengkar, makanya kita kalau ada yang bertengkar suami istri jangan masuk-masuki. Kenapa? Karena setelah pertengkaran itu
akan muncul rasa cinta dan sayang. Itulah kenapa sampai kalau suami istri bertengkar, jangan dulu pisah rumah, pisah kamar dulu. Kenapa? Karena ada keinginan untuk ketemu. Dan kalau ketemu, saya biasa bilang, ada lagi adiknya acu itu. Jadi jangan masuk-masuki kalau ada pertengkaran itu. Ya. Jadi, jadi intinya dalam melakukan rumah tangga, pertengkaran itu adalah sebuah keniscayaan. Sebuah keniscayaan. Bagaimana Pak Sutri pandai untuk mengolah masalah tersebut menjadi sebuah keindahan. Iya. Hanya saya mungkin kita lebih mengkerucut Ustadz. Iya. Isu yang diangkat ya dalam film tersebut berkenaan tentang fenomena perselingkuhan. Iya. Jadi kalau kita melihat respon yang ada, bahwasanya kalau saya lihat ya komentar-komentar ini banyak yang akhirnya mengungkapkan tentang masalah pribadi mereka yang mungkin sudah tenggelam ya berapa puluh tahun yang lalu ya. Tiba-tiba muncul kembali ya. Atau kemudian dia mengungkapkan tentang sesuatu yang menjadi rahasia rumah tangga mereka. Ya, tentang saya dulu suami saya selingkuh, saya dulu. Pokoknya banyaklah komentar-komentar yang mereka sampaikan. Tapi tentu faktanya bahwasanya memang banyak air mata yang tumpah, hati yang tersayat dan terluka ya karena harus disakiti oleh yang namanya fakta. Di antaranya tentang masalah perselingkuhan. Jadi sebenarnya apa sebenarnya faktor utama perselingkuhan itu terjadi, Ustaz? Sebenarnya kalau kita berbicara tentang perselingkuhan, itu banyak faktor yang menyebabkannya. Kalau kita ingin sebutkan satu persatu begitu banyak, Ustaz, ya. Artinya masing-masing rumah tangga, masing-masing pribadi suami istri itu mungkin mempunyai pengalaman yang berbeda-beda antara satu dengan yang lain. Tetapi yang menjadi inti pokok daripada perselingkuhan itu adalah karena yang pertama itu kalau menurut saya, Ustaz, yang pertama itu karena tidak adanya keterbukaan antara satu dengan yang lain, ya, keterbukaan dan saling percaya antara satu dengan yang lain. Kemudian ketidakadaannya, keinginannya untuk mampu menerima pasangannya itu apa adanya, sehingga terjadilah hal-hal yang tidak diinginkan. Saya terkadang bilang, Ustadz, kepada pengantin-pengantin yang baru, bahwa kalau kalian ingin mendapatkan yang namanya sakinah, mawaddah, warahmah dalam lingkup rumah tangga Anda, dan itu insya Allah Anda akan dapatkan, maka jalan yang pertama yang Anda harus lakukan adalah terimalah pasangan kita itu apa adanya. Saya biasa bilang, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Ya, begitu modelnya. Artinya, sebelumnya dicek di selektif, tapi ketika takdir telah merestui temu, maka tugas kita untuk membimbing pasangan kita dan mendoakan mereka dalam kebaikan. Iya, seperti begitu, Ustaz. Makanya kita doakan memang barakallahu laka wa baraka alaika, semoga keberkahan tercurah kepada Anda. Artinya dalam pernikahan itu banyak sekali keberkahan, banyak sekali keutamaan, dan itu yang perlu untuk digali sebenarnya bagi pasangan suami istri. Sebelum menikah silakan pilih-pilih. Life is a choice, hidup adalah pilihan. Tetapi setelah kita memilih, maka tanggung resikonya. Berani makan yang pedis, berani kepedisan. Berani makan nangka, berani kena getahnya. Berani melamar anak gadisnya orang, dan berani untuk ijab qabul. Maka setelah akad itu, terimalah pasanganmu apa adanya. Ketidakmampuan untuk menerima pasangan inilah sebenarnya yang menyebabkan terjadinya tadi itu, keretakan, perselisihan, bahkan sampai kepada perselingkuhan. Ini yang banyak terjadi, Ustaz. Dan yang lebih parah lagi kalau seperti tadi suka nonton sinetron, suka nonton ini, selalu ingin membanding-bandingkan. Andaikan dulu saya menikah dengan ini, andaikan. Kenapa? Karena melihat pasangannya ada kekurangannya. Padahal mungkin sebelumnya dia anggap bahwa kalau saya sudah menikah dengan laki-laki seperti ini, maka bahagialah hidup saya. Apalagi kalau menikah dengan seorang ustadz misalnya, ustadz, wah, akan indah lah. Padahal belum tahu dia, Ustaz. Belum tahu dia. Banyak prahara juga di situ. Masya Allah. Ada sangat menarik, Ustaz. Di antara faktor yang bisa menjaga kemesraan adanya keterbukaan di antara pasangan suami istri, sebagai ikhtiar agar tidak terjadi perselingkuhan. Ini sangat menarik, Ustaz. Karena di antara kasus yang kadang kita temukan bahwasanya karena seorang laki-laki yang tidak pandai berkomunikasi dengan istrinya, membuat istrinya berasa dalam kesepian. Artinya dia memiliki suami tapi tidak merasa memiliki suami, tempat untuk berbagi kisah dan cerita. Ada Ustadz
ya seorang wanita ya dia selingkuh dengan lelaki dari sisi ekonomi lebih rendah, ya dari sisi intelektual juga jauh ya di bawah suaminya, tapi ternyata karena dia selingkuh dengan karyawannya suaminya, karena karyawan tersebutlah tempat untuk dia berbagi kisah dan cerita. Ya, jadi kalau bahasa orang sekarang ini kekasih bayangan, ya ada orang yang selingkuh sebenarnya tingkatan rendahnya itu kekasih bayangan. Ya, awalnya kekasih bayangan tempat dia berbagi kisah cerita. Di sinilah, ya betul. Di sinilah pentingnya sebenarnya tadi itu komunikasi itu, keterbukaan itu. Artinya pada saat kita sudah menikah, selain untuk menerima pasangan kita itu apa adanya, karena pasti ada kelebihannya dan ada kekurangannya. Maafkan kekurangannya, terimalah kelebihannya, kan begitu modelnya. Dan faktor komunikasi ini sangat penting karena yang namanya perempuan itu, Ustaz, perempuan itu salah satu di antara karakteristiknya atau ciri khasnya yang namanya, makanya seorang laki-laki itu harus paham bagaimana dunia perempuan. Ya, salah satunya itu adalah dia selalu ingin mau didengarkan. Ya, sebenarnya dia tidak ingin juga diiyakan, cuma mau didengarkan saja keluh kesahnya, apa harapannya, keinginannya dan lain sebagainya. Cuma karena suami ini terlalu sibuk, akhirnya tidak ada kesempatan untuk itu, sehingga dia mencari curhatan di tempat yang lain. Kebetulan orang yang dia curhati, dan itu banyak terjadi, Ustaz, apalagi di dunia media sosial, ya, dengan chatting, dengan WA dan lain sebagainya, apalagi ketemu dengan teman-teman yang lama dan mau mendengarkan apa sebagai keluh kesahnya, maka itu yang dijadikan sebagai itu tadi, hati-hati saja. Perselingkuhan itu, walaupun mungkin mukanya tidak begitu tampan, kemudian dari sisi bahkan sopirnya sendiri, bayangkan, nauzubillah min zalik. Ini Ustaz fenomena lainnya, biasanya kan kalau di kalangan aktivis dakwah terutama, ketika menikah karena ditanya tarbiyah harga mati. Kemudian kalau kelompok lain mengatakan bahwasanya apa manhajmu, ditanya apa manhajmu. Tapi kenyataannya saya pernah mendapatkan kasus ada dua kelompok yang dari sisi dakwah ini sangat berseberangan antara satu dengan yang lainnya, tetapi terjadi perselingkuhan, sehingga kadang kita istilahkan ternyata perselingkuhan tak perlu mengenal manhaj. Iya, karena perselingkuhan itu hawa nafsu, Ustaz. Hawa nafsu itu tidak melihat manhaj. Mau manhaj kiri, manhaj kanan, itu enggak ada. Artinya sampai kepada inilah bahayanya sebenarnya, Ustaz. Ya, makanya dalam Islam itu betul-betul dilarang yang namanya perzinahan itu. Wala taqrabu zina, jangan dekati zina. Jangan dekati zina. Jalan untuk mendekati itu ditutup sebenarnya. Kenapa ditutup? Karena terjadi ini tadi. Semuanya bisa terjadi. Bagaimana caranya menutup itu? Pandang memandang dulu. Ya. Kullil mu'minina yaghuddu min absarihim. Katakan kepada laki-laki mukmin, hendaklah mereka menahan pandangannya dan memelihara kemaluannya. Kenapa? Karena dekat sekali itu antara pandangan mata dengan kemaluan. Dekat sekali. Dari mana datangnya cinta? Dari mata turun ke hati. Dan kalau hati sudah dilambari dengan semangat cinta, Ustaz, gunung kan kuda aki. Ada versi lain, Ustaz. Apa itu? Ya, dari manakah datangnya cinta? Dari Facebook lanjut ke WhatsApp. Dari manakah datangnya kecewa? Ketika jumpa wajahnya beda. Itu kalau versi anak muda. Ya, versi anak muda. Tetapi saya tetap memegang prinsip tadi itu. Dari mana? Dari mata turun ke hati. Kenapa? Karena pada saat di komen saja di Facebooknya, ini minta maaf disebutkan media sosial, di komen saja itu kan sudah berbunga-bunga. Kok dia komen saya, dan pas di komen yang paling pertama dia cari itu adalah profilnya, dan pada saat dia lihat profilnya, yang paling pertama yang dia cari di profil itu apanya? Fotonya, Ustaz. Fotonya. Dan karena fotonya itu saya gambar kucing semuanya dengan bunga, maka ada kurius, ada semacam penasaran untuk mau ketemu. Memang mata ini selalu ingin melihat langsung itu, bagaimana tampaknya, wujudnya dan lain sebagainya. Dan begitulah yang terjadi tadi. Sudah mulai chattingan, kemudian minta nomor HP, kemudian ya semacam main kerambol, Ustaz, ditembak di sini, masuk di sana, ya begitu modelnya. Jadi ini yang terjadi. Jadi pandangan mata. Jadi kalau istilah para ulama kita, jadi mata itu awal dari malapetaka. Awal dari malapetaka. Jadi dimulai dari mata menimbulkan khotrah. Khotrah itu semacam lintasan-lintasan di benak, kemudian upgrade lagi jadi fikrah, membayangkan, memikirkan. Apalagi setelah itu lanjut lagi dari memikirkan, ada syahwat, ada keinginan menjadi kuat jadi azam. Nah, kalau tidak ada penghalang, maka terjatuhlah pada
hal-hal yang dilarang dalam agama. Jadi kiat-kiat kira-kira kiat apa yang paling utama ya, di samping untuk bagaimana menjaga ya pandangan. Selanjutnya Ustaz. Ya, kiat sebenarnya agar supaya perselingkuhan ini tidak terjadi, apa yang dilakukan itu adalah bagaimana saling terbuka sebenarnya dalam rumah tangga itu, dan kemauan untuk mampu mempercayai pasangan. Ya, ada 3M Ustaz: mempercayai, memaafkan, dan melupakan. Ini anunya, ini apa lagi namanya, semacam rumusnya. 3M. Jadi percaya dulu dengan pasangan kita, dan usahakan kita pun bisa dipercaya oleh pasangan. Sebab kalau pasangan kita sudah tidak percaya kepada kita, apapun yang kita sampaikan, itu sudah tidak anu lagi. Dan kasus diperiksanya HP, itu kan karena ada pengalaman sebelumnya. Iya, benar sekali. Kan begitu modelnya. Betul. Jadi saya pernah di mobil. Jadi tidak serta-merta muncul seperti itu. Dan letupannya atau pemicunya FTV itu. Ada sejarahnya. Iya. Jadi saya punya pengalaman, kadang kita di warkop atau tempat yang lainnya, tiba-tiba ada ikhwah yang mengangkat telepon. Kemudian ditanya di mana, di warkop. Dengan siapa? Ya Ustadz fulan ya. Coba visi dulu. Iya. Ternyata setelah keluar informasi, nampaknya antum pernah melukai, pernah kedapatan. Pernah. Dia mengatakan iya. Gitu. Dan hati-hati, perempuan itu ahli sejarah yang baik. Ahli sejarah yang baik. Makanya saya sering sampaikan bahwa kalau Anda sudah menikah, tidak usahlah cerita tentang masa lalu Anda. Iya. Artinya lupakanlah. Sebab prinsip wanita itu forgive but not forget. Artinya saya bisa memaafkan Anda, tapi saya tidak akan pernah melupakannya. Diarsipkan ya. Diarsipkan, dan itu ahli sejarah yang baik. Jadi perlu untuk hati-hati. Makanya yang pertama itu saling percaya dulu. Timbulkan rasa percaya. Dan kalau sekali Anda sekali lancung ke ujian, seumur hidup tidak dipercaya lagi. Ini bahayanya. Artinya sekali Anda melakukan satu kehilafan dan Anda minta maaf, boleh jadi dimaafkan. Tetapi perempuan itu atau istri kita akan mengendapkan semua kisah-kisah itu. Tinggal ditunggu pemicunya. Jadi istilah kita, kejujuran bagaikan cermin. Kapan retak, maka akan sulit dikembalikan seperti semula. Sulit sekali. Dan untuk membangun kepercayaan kembali itu sangat-sangat berat sekali. Makanya itu dulu yang perlu untuk kita kuatkan. Jadi bagaimana sikap banyak ikhwah bertanya, saya akui bahwa saya pernah melakukan kesalahan. Saya pernah berbagi hati karena khilaf kepada wanita lain. Kemudian setelahnya saya berusaha untuk memperbaiki semuanya, tetapi hati saya menjadi goncang dan panas karena istrinya tidak pernah percaya. Namanya pencuri saja, kalau tidak mencuri, ya, lelaki yang pernah mencuri, tapi ketika dia merasa tidak mencuri, kapan dituduh rasanya tidak enak. Ya, begitu pula dengan yang namanya laki-laki. Jadi bagaimana caranya menumbuhkan itu kepercayaan kepada wanita? Memang berat Ustaz, berat sekali, dan ini butuh memang waktu yang cukup panjang untuk membuat sang wanita yang terluka ini untuk percaya. Dan kalau satu kali sudah begini, kecurigaannya itu semakin bertambah-tambah, semakin khawatir, semakin butuh untuk memang lama terapinya ini Ustaz, yang seperti ini. Makanya Rasulullah memberikan kepada kita memang beberapa jalan-jalan dan langkah-langkah untuk rasa cinta itu lebih kuat. Di antaranya Ustaz, di antaranya adalah dengan memberikan pupuk atas cinta kita. Pupuk itu sekali-sekali Ustaz dikasih tanaman. Apa yang menjadi pupuk cinta itu untuk lebih tumbuh dan kembang dengan baik, itu adalah dengan jalan memberikan hadiah-hadiah kecil. Makanya Rasulullah mengatakan tahabu, ya, saling memberikan hadiahlah, niscaya kalian akan saling mencintai. Itu luar biasa Ustaz. Ya, saya teringat Ustaz dengan resep yang diberikan salah seorang guru kita rahimahullah, saya nggak sebutkan namanya. Jadi kalau untuk merengkuh hati pasangan atau bidadarimu, maka cukup berikan kepadanya 3S saja. Emas, beras, dan keras. Dan apa yang antum sebutkan tadi termasuk dalam kategori emas ya. Termasuk emas. Dan itu sebenarnya hadiah-hadiah kecil itu tidak sepele mungkin menurut kita, tetapi luar biasa. Kesannya kenapa? Karena itu sebagai bukti rasa cinta kepada yang dia cintai itu. Jadi saling memberikan hadiah. Kemudian yang berikutnya Ustaz, ya, yang berikutnya adalah bagaimana mau mendengarkan keluh kesahnya.
bagaimana mau menerima keluh kesahnya. Makanya saya biasa bilang walaupun begini, berulang-ulang, Ustaz. walaupun Sebagian berulang-ulang mengatakan yang dia sampaikan perasaan sudah berulang-ulang ya. Gue bosan makanya dengerin. terimalah pasanganmu apa adanya. Iya, iya, iya. Itulah konsekuensi, siapa suruh kan gitu. Nah kemudian begini Ustaz, apa lagi namanya, perempuan itu, ini saya minta maaf, perempuan itu menurut penelitian ya, itu kata-kata yang keluar dari lisannya setiap hari itu 20.000 Ustaz. Sementara laki-laki cuma 7.000 kata satu hari. Artinya apa? Jadi unggul telak ya. Unggul telak. Artinya apa? Seorang laki-laki itu kalau dia berangkat ke kerja, dia habiskan kata-kata 7.000 di luar. Ya. Setelah itu dia pulang ke rumah ketemu dengan istri yang belum keluar ini satu pun kata, padahal harus dihabiskan 20.000. Makanya pada saat dia pulang kantor tanya, bagaimana tadi di kantor? Biasa aja. Uring-uringan sudah, kenapa? Karena sudah habis kata-kata itu, habis kata-kata. Akhirnya apa yang terjadi? Jadi boring itu anunya, apa? Diskusinya jadi apa? Sesuatu hal yang tidak mengenakkan. Bagaimana, sudah makan? Ya sudah. Sudah sholat? Sudah. Suamiku tidak romantis, gitu ya. Padahal seorang suami kalau ingin semakin dicintai oleh istrinya, berikanlah kesempatan dia ngomong. Walaupun Anda capek, berikanlah kesempatan dia. Misalnya begini Ustaz, bagaimana di kantor tadi? Alhamdulillah bagus. Kalau kita di rumah bagaimana? Artinya kita pancing dia untuk dia ngomong. Pada saat dia ngomong, kita berikan saja tanggapan dengan kata-kata, oh iya, jadi. Maka dia akan meluapkan semuanya kata-katanya itu. Semua apa kejadian-kejadian yang ada di rumah, dia akan sampaikan semuanya. Dan itu sebagai pelampiasannya kesian. Jadi akhirnya butuh kesabaran ya. Butuh kesabaran Ustaz. Suami tidak sabar. Kenapa? Karena habis sudah kata-kata ini. Sudah capek, sudah letih. Ditambah lagi dengan kata-kata yang berulang-ulang itu. Dan kalau itu mampu dilakukan oleh seorang suami, maka dia akan dicintai oleh istrinya Ustaz. Itulah kenapa sampai terjadi perselingkuhan tadi. Dengan tukang kebunnya lah, dengan sopirnya lah. Karena mau mendengar itu. Mau mendengar dan tidak usah ditimpali. Tidak usah ditimpali. Itu jalan yang bisa agar supaya rumah tangga itu bisa berjalan dengan baik. Afwan Ustaz, tentu kalau penyebab dari terjadi selingkuh itu pemicunya sangat banyak. Tapi kira-kira apa nasihat yang sangat utama ya kepada istri lah ya, terlebih dahulu, karena apapun kekurangan suami, apapun problem di rumah tangga, tidak bisa jadikan sebagai pembenaran alasan untuk dia berselingkuh. Yeah. Kan ulama mengatakan bahwa sesuatu yang disenangi bisa saja menimbulkan kebosanan, apalagi sesuatu yang tidak disukai. Jadi banyak ikhwan mengeluh mengatakan bahwa istri ini menjengkelkan, ya. Kalau kita di warkop enak Ustaz, ya, mau makan apa, minum apa. Yeah. Tapi kalau di rumah, dari mana, dengan siapa, ya, harusnya mengatakan mau makan dulu, minum dulu, atau saya dulu. Maksud kita di Ustaz, bagaimana penyikapan dari seorang wanita yang memang mereka banyak terpengaruh dengan perasaan, tapi kita mendengarkan informasi dari para ulama kita, tidak boleh perempuan terlalu dikuasai dengan perasaan. Karena ketika perasaan tidak dikendalikan dan akal sehat dan syariat, bisa menyebabkan problem dan badai yang begitu besar. Ini untuk perempuannya bagaimana? Karena saya mendapatkan perempuan kalau tersakiti, terluka, langsung diekspresikan dengan bentuk status, ya. Dengan bentuk status yang dikomentari oleh begitu banyak para penggemarnya, ya. Dan itu lagi dimasukkan ke dalam hatinya. Komentar. Untuk para wanita atau perempuan Ustaz, atau para istri, ya, maka yang dilakukan adalah, atau penyikapan yang dilakukan kepada suami misalnya yang ya tidak luput daripada kesalahan ini, itu tadi memaafkan. Dan kemudian yang berikutnya adalah melupakan, walaupun ini adalah merupakan hal yang sulit untuk perempuan. Jadi kemauan untuk sang suami untuk minta maaf, berikanlah ruang itu, berikanlah kesempatan itu, berikanlah kesempatan untuk dia mengucapkan kata maaf itu, dan berikanlah kesempatan dia untuk bisa berubah untuk jauh lebih baik lagi. Karena seorang laki-laki itu, ini pesan untuk para istri, seorang laki-laki itu ingin dihormati. Ya, ingin dihormati, ingin dihargai sebagai seorang pemimpin, ya. Dan seorang wanita itu ingin dicintai, ingin dilindungi,
dan ingin disayangi. Nah, kalau ini sang suami tahu bahwasanya istri itu sangat ingin dicintai, disayangi, dilindungi, dan seorang istri mampu memahami bahwa seorang suami itu ingin dihargai, ingin dihormati, ingin juga dipahami, maka insya Allah tidak akan terjadi hal-hal yang kita tidak inginkan. Begitu, Ustaz. Kekurangan dari sisi pasangan itu hal yang pasti, karena pasangan kita bukan malaikat. Ya, berkenaan dengan perselingkuhan kan tingkat-tingkatnya berbeda. Kalau umat atau masyarakat mengistilahkan tentang selingkuh, ya kalau ada wanita yang lain itu pelakor, ya. Dan namanya laki-laki punya kecenderungan, ketertarikan ya kepada perempuan itu kan lebih besar. Dan wanita memiliki tugas untuk menjaga pandangan dan juga ya kehormatan sang suami. Bagaimana nih servis istri sebenarnya? Saya teringat begini, Ustaz. Laki-laki itu butuh pelayanan prima gitu. Saya terkadang bilang begini, Ustaz. Kata-kata yang keluar dari lisan sang istri jangan sampai juga menyakiti suami. Sebab kata-kata itu terkadang menyebabkan suami menganggap bahwa dia merasa tidak dihargai, sehingga dia menginginkan sesuatu yang lebih di luar. Dan banyak yang welcome di luar. Padahal belum tentu kalau mereka bersama dengan perempuan itu dan menikah dengan perempuan itu, dia mampu mendapatkan apa yang diinginkan. Bahkan terkadang jauh lebih indah istri pertama, jauh lebih indah dengan pasangan yang dulu sama-sama berjuang dari nol, dari awal. Nah, kemudian begini, Ustaz. Apa lagi namanya? Seorang laki-laki itu butuh pelayanan. Jadi layani dia dengan baik. Makanya Rasulullah bilang begini, Ustaz. Barang siapa, dan ini wanita mendapatkan kedudukan yang sangat agung. Dan disinilah resep Rasulullah untuk tidak terjadi namanya perselingkuhan. Rasulullah mengatakan begini, Ustaz. Barang siapa wanita menjaga sholatnya yang 5, berpuasa di bulan Ramadannya, menjaga kemaluannya, dan taat pada suaminya, maka dipersilahkan wanita itu masuk surga dari pintu mana saja yang dia inginkan. Allahu Akbar. Kok bisa ini taat pada suami bisa masuk dalam kriteria menyebabkan perempuan dapat masuk surga dari pintu mana saya dia inginkan? Rupanya, Ustaz, yang namanya laki-laki itu memang ditaati, dilayani dengan baik. Bayangkan kalau, dan ini insya Allah tidak akan terjadi perselingkuhan kalau istri mampu melihat ini dengan baik, mencermati dengan baik. Kebahagiaan tertinggi seorang laki-laki di dunia ini adalah pada saat mampu dilayani oleh pasangannya dengan baik. Misalnya begini, istriku kopi, siap, langsung ada kopi. Istriku sepatu, saya mau berangkat kerja, siap, langsung dibawakan sepatu. Seorang suami itu, walaupun istrinya ya kondisinya mungkin mukanya tidak begitu baik atau mungkin dan lain-lain sebagainya tidak sama dengan perempuan lain, maka dia akan tetap kembali kepada istrinya di rumah, tidak dengan yang lain. Yang masalah adalah kenapa sampai banyak suami-suami itu di luar ngopi-ngopi di kafe dan lain sebagainya. Istriku kopi, pergi bikin sendiri, sibuk ke ini. Bayangkan itu, sibuk ke. Istriku sepatu, sibuk ke. Masa ndak ada bisa jadi jalan 5 meter gitu, ambil mie sendiri. Bagaimana kira-kira? Akhirnya seorang suami pergi ngopi di luar, dilayani dengan pelayan yang roknya di atas lutut misalnya. Kelihatan ini dan itunya. Dan kalaupun tertumpah itu kopi, langsung dikatakan, minta maaf Pak, nanti saya ganti. Coba kalau di rumah kasih tumpah kopi, maka perang dunia ketiga, Ustaz. Inilah yang terkadang wanita itu tidak mendapatkan kebaikan daripada hadis ini. Kalau kita layani suami kita dengan sebaik-baiknya, apapun yang terjadi, suami akan pulang ke rumah. Kenapa? Karena pelayanannya. Dan inilah yang dirasakan orang-orang tua kita dulu sebenarnya. Orang-orang tua kita dulu itu karena layanan yang terbaik. Pada saat pulang dari kantor misalnya, itu makanan sudah tersedia di atas meja. Sambutannya hangat. Sambutannya hangat. Tebar senyuman. Iya. Dan disambut bersih. Dan disambut laksana seperti pangeran yang pulang dari peperangan. Anak-anak sudah mandi semuanya. Bagaimana tidak bahagia? Dan suami kalau sudah pulang ke rumah tidak akan keluar lagi dari rumahnya. Kenapa? Karena terasa hangat. Nyaman. Sekarang tidak, hambar. Kenapa? Sang istri asik dengan media sosialnya, asik dengan shopping online-nya misalnya begitu. Anak-anak ingusnya kemana-mana bertebaran, tidak. Kemudian
yang namanya popok, yang namanya bau pesing, apa semuanya bertebar. Jadi bagaimana caranya seorang suami dapat merasa nyaman tinggal di rumahnya dalam kondisi semacam ini? Maka dia akan mencari pelampiasan di tempat yang lain. Jadi luar biasa hadis ini, Ustaz. Yeah. Kalau ini mampu untuk diamalkan oleh perempuan, betul-betul surga itu jaminannya. Ya, sholatnya aman, puasanya aman, secara spiritual ya. Kemaluannya juga aman karena sudah suami istri. Tapi yang keempat, ini yang kadang bermasalah sebenarnya. Para ulama sebutkan memang banyak problem rumah tangga hancur. Problem utama adalah ada mutoah, wanita yang tidak mau taat kepada suaminya. Ya. Ini yang terjadi. Jadi ketaatan, kemudian pelayanan. Itu untuk dari sisi perempuan. Perempuan, Ustaz. Bagaimana nih, Ustaz? Karena kan yang tadi itu berkenan tentang rasa, kan hidup rumah tangga banyak berkenan dengan rasa dan jasa. Tapi ada yang namanya sejarah yang memang tidak bisa dilupakan. Ya. Ini kalau orang-orang di luar biasanya ada yang diistilahkan dengan CLBK, Ustaz. Karena antum pernah punya kajian tentang mantan terindah kalau nggak salah ya. Ada CLBK. CLBK kan dikenal cinta lama bersemi kembali. Ya, yang efeknya bisa CLBK, cinta lama bubarkan keluarga. Iya. Jadi banyak perempuan ketika dia tidak mendapatkan istilahnya kehangatan dari suaminya yang ternyata tidak memberikan ekspektasi yang dia harapkan, yang diharapkan, dan kemudian dia diperkenalkan dan teringat kembali, dan ada momen yang mempertemukan dirinya dengan orang yang pernah hidup dalam hatinya. Nah, ini banyak kita dapatkan hal-hal yang seperti Ustadz ya. Beberapa kasus yang ada ternyata CLBK ini, Ustadz ya. Bagaimana penyikapan terhadap seorang istri, Ustadz? Seorang istri dan juga suami. Ya, karena masalah perasaan ini, kalau ulama kita kadang mengatakan kalau sudah itu kasmaran, itu otak nggak dipakai. Ya. Sudah otak tidak berfungsi lagi. Jadi bagaimana rambu-rambunya agar bisa lebih kencang tegas terhadap masalah ini. Sikap, contoh gini, istri menyikapi ketika suaminya kemudian berinteraksi kembali dengan perempuan yang pernah dia sukai. Karena ada ulama istilahkan cinta itu takkan pernah benar-benar pergi. Artinya kalau dia pernah berhubungan memang itu harus dihilangkan sama sekali itu. Jadi bagaimana kira-kira nih, Ustaz? Jadi begini, Ustaz. Tak ada satupun yang mampu untuk menghapus jejak sejarah, gitu ya. Artinya tip X apapun, mudah-mudahan para pemirsa tidak teringat ya tentang orang yang pertama kali meruntuhkan dinding hatinya, ya. Silakan, Ustaz. Ya, saya sering sampaikan bahwa usahakanlah cinta pertamamu itu adalah suamimu. Cinta pertamamu itu adalah istrimu. Dan banggakanlah anak-anakmu dengan kehangatan daripada keduanya. Jadi begini, Ustadz, menyangkut tentang CLBK, cinta lama baru kelar ya, atau bersemi kembali, itu ini tidak bisa dinafikan. Tidak bisa dinafikan karena yang namanya cinta pertama itu begitu menggoda, Ustaz. Artinya pandangan pertama itu luar biasa sulit untuk dilupakan. Tetapi pada saat kita sudah menikah, artinya mungkin dia bukan jodoh kita karena kita menikah dengan yang lain. Istilahnya, Ustaz, bagaimana menghilangkan move on ya. Pekan lalu ada acara ya, sampai selesai acara menungguin saya. Ternyata masih cerita tentang sosok yang pernah hadir dalam hatinya. Sampai sekarang sudah menikah, belum bisa melupakan ya, karena sejarahnya sudah terlalu lama. Jadi begini, jadi pada saat sudah menikah, maka move on lah, bahwa inilah pasangan saya, inilah cinta sejati saya, inilah nikmat yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada saya dan sudah diikat dengan ikatan tali pernikahan. Maka yang lalu-lalu itu ya sudah. Kalau misalnya tidak bisa dilupakan karena memang mungkin sangat begitu kuat ikatannya atau perasaan kita dengan dia, tinggal bagaimana kita menghilangkan pelan-pelan perasaan itu dan menggantinya dengan pasangan kita. Ya, para pemirsa sekalian ya, tidak semua kita beruntung bisa menikah dengan sosok yang paling kita idamkan. Tapi setiap kita akan beruntung ketika menjadikan orang yang menikah dengan kita sebagai cinta sejati kita. Jadi kira-kira itu pesannya dari Ustadz kita. Ustadz, pembicaraan kita sangat menarik dan penuh dengan daging. Cuma supaya tidak mengecewakan juga ya para ummahat terutama. Ya, ternyata cukup banyak ya pertanyaan yang masuk. Berapa jam ya sebelum kami informasikan akan ada podcast yang malam ini.
silakan kalau ada yang mungkin mau nitipkan pertanyaan, dan ternyata di luar dugaan, ya ternyata pertanyaan sangat banyak ya masuk ya. Cuma tentu tidak semua bisa kita ya tanggapi, dan sebagian telah mengcover. Tapi kira-kira mungkin ya ada yang bisa Ustaz jawab lah, walaupun cuma ya 1-2 saja. Nah, ini tentang saya kira sudah, ini tentang nonton film layang putus. Apa hukumnya menontonnya? Apakah boleh atau tidak? Ya kalau ringkas bagaimana? Ya Ustaz saya yang jawab karena dia hukum. Ya kalau hukum ya di dalamnya kan haram, apalagi tertulis plus ya, 17 plus ya. Kalau di Indonesia tanpa 17 plus saja ya sudah penuh dengan hal yang terlarang. Apalagi kalau sudah ya 17 plus ya. Kemudian apa yang membuat laki-laki berselingkuh padahal istrinya udah melayani dengan baik? Ini paling banyak klaim dari perempuan. Jadi begini. Ya. Jadi banyak perempuan ditanya, saya sudah lakukan semuanya, saya sudah berikannya semuanya. Ternyata dimasukkan pada hal-hal domestik saja ya. Tapi tidak dengan ketaatan, tidak pada hal-hal yang bisa disampaikan. Mungkin ada komentar tambahan. Jadi begini, kenapa sampai tadi itu suami itu selingkuh? Perlu memang istri itu introspeksi diri juga. Bagaimana introspeksi diri dan mencoba untuk merecek ulang lagi apa yang sebenarnya kesalahan yang saya lakukan. Kenapa sampai suami saya itu berpaling kepada perempuan-perempuan yang lain. Itu yang pertama, Ustaz. Jadi lakukan evaluasi dulu. Kemudian yang berikutnya, bagaimana kita berkomunikasi dengan pasangan kita. Sampaikan dengan baik dengan pasangan kita, dengan suami kita. Kan suami kita gitu. Masa tinggal serumah, lantas tidak ada komunikasi, tidak ada. Ini na'udzubillah. Lucunya Ustaz, bahkan sampai ada pertanyaan masuk ya ketika lagi live, bertanya kepada seorang ustadz yang kami undang dulu. Dia mengatakan, Ustadz, kira-kira apa yang disukai oleh suami saya? Ya, itu. Ustadz saya menyampaikan lah, tanya sama suami apa yang disukai. Iya, tanya. Artinya problem pada komunikasi ini. Jadi sangat, komunikasi. Jadi teknik berkomunikasi juga perlu untuk ditingkatkan sebenarnya bagi pasangan pasutri itu, pasangan suami istri. Termasuk kemampuan untuk bertanya kepada pasangan kita. Tetapi cara bertanyanya juga jangan langsung ya. Jangan langsung mengatakan apa sebenarnya yang kau suka? Apa kekurangan saya apa? Itu pasti tidak akan. Tetapi iya banyak. Gitu Ustaz. Saya pikir faktor komunikasi ini yang penting untuk diperbaiki lagi. Ya, karena ini problem komunikasi sangat jelas dan terang benderang ya. Beberapa kasus yang pernah kami dapatkan juga, ada seorang laki-laki yang tipikalnya kalem, ya dia pendiam, cuma tidak tahu berkomunikasi sampai menyampaikan, Ustadz, kenapa istri saya egois? Kenapa istri saya memenang sendiri? Kenapa istri saya pokoknya kalau dilihat dan nafsu lagi gitu. Ya ternyata problemnya karena dia ketika melihat ada hal tidak menyenangkan, dia tidak mampu untuk melakukan komunikasi yang baik. Istilahnya keterbukaan juga hilang. Kemudian Ustadz, ini masalah pelanggaran dan perselingkuhan tingkatannya kan beragam Ustadz. Kapankah momen di mana kita maafkan dan kapan tidak bisa kita maafkan? Karena perselingkuhan ada sampai pada tingkatan perzinahan yang dia mengotori dan menodai ranjang pasutri. Jadi bagaimana tanggapan komen Ustadz? Ya, karena sebagian mengatakan tidak mengapa, ada yang mengatakan suami saya baik cuma satu, dia suka berzina. Ya, jadi bagaimana dengan anak tak nanti? Ya, bagaimana nanti dengan nafkahmu dan lain sebagainya. Ini bagaimana kira-kira Ustadz yang seperti ini? Jadi kalau terjadi yang namanya perselingkuhan, bahkan sampai kepada wa na'udzubillah min zalik ya, sampai kepada perzinahan itu, maka sebenarnya ini pelanggaran yang sangat besar, Ustaz. Artinya dari sisi syariat juga adalah merupakan pelanggaran yang sangat besar. Dan kalau misalnya dari pembicaraan itu, dari komunikasi itu mungkin terjadi deadlock atau mungkin tidak memberikan jalan keluar, karena ini kan menyangkut tentang perasaan juga, tentang masa depan juga dan lain sebagainya, maka ujung daripada itu mungkin sampai kepada tingkat perceraian. Jadi menutup cerita dan berharap untuk menyambut takdir yang baru. Begitu Ustaz. Kenapa? Karena ini sudah pelanggaran syariat. Tapi kalau masih pelanggaran yang masih sifatnya masih bisa untuk dimaafkan, maka boleh jadi bisa. Tetapi kalau sudah terjadi sampai kepada hal-hal yang tidak diinginkan, maka pintu perceraian itu kalau memang mampu untuk masuk ke pintu itu, maka
itu tidak terlarang sebenarnya, walaupun dibenci Ustaz ya. Walaupun dibenci. Saya pikir itu Ustaz. Masya Allah. Para pemirsa sekalian, saya banyak sekali ya pertanyaan-pertanyaan yang ingin diajukan kepada Ustadz. Ada diskusi-diskusi lebih lanjut ya seputar ya persoalan rumah tangga, apalagi berkenaan tentang isu perselingkuhan yang ini mungkin mewarnai dari kehidupan rumah tangga, terutama pada zaman sekarang. Cuma kita mungkin perlu lebih cerdas ya, mana saatnya untuk kita memaafkan dan memberi kesempatan, dan mana saatnya kita perlu tegas dan untuk menghentikan segalanya agar tidak terjadi kemudaratan yang besar. Yang lebih besar lagi. Ya, saya ketika muncul fenomena tentang tulisan layangan putus, saya pernah menulis cuitan kecil ya, namanya melangitkan layangan cinta. Iya. Bahwa coba perhatikan layang-layang yang bisa terbang, melesat, menembus dan menghiasi angin, menghiasi awan bersama dengan tiupan angin. Begitu pula yang namanya keharmonisan cinta bisa tetap melesat bersama dengan melawan angin. Jadi artinya rumah tangga itu akan ada konflik-konflik, ada persoalan-persoalan, dan yang paling penting bagaimana jiwa pasutri itu lebih besar dari persoalan yang ia hadapi. Tanamkan keyakinan bahwa akan ada selalu titik terang dalam rangkaian kegelapan hidup. Kita ucapkan jazakallahu khairan Ustaz. Ya, begitu banyak ya faedah-faedah ilmu yang ya antum berikan, dan kami berharap insya Allah kesempatan lain ya bisa kita berjumpa lagi ya, memberikan begitu banyak inspirasi ya kepada kita semua dengan isu-isu yang lainnya. Kita tidak berharap adanya masalah isu ya, tapi sekiranya dia muncul, maka tentu kita harus memberikan tanggapan ya, respon dan solusi terhadap problem-problem yang dihadapi oleh umat. Sekali lagi jazakallahu khairan, barakallahu fikum. Ya, semoga Allah ya menjaga Ustadz. Dan ini Ustadz ini beliau saya perhatikan ya begitu energik ya, dan awet muda ya. Saya pertama kali ketemu antum itu tahun 2010 ya. tahun 2000 ya. 2000. Saya di Stiba, saya 2000, antum mengisi ya pengajian atau daurah ya, di SMA 10 20 tahun yang lalu ya? Iya. Antum sudah terkenal ya. Ya, saya sampai sekarang belum terkenal ya. Ya, jadi ya termasuk salah seorang ya di antara ustadz yang banyak memberikan inspirasi yang sangat menarik. Beliau backgroundnya adalah pendidikan ya, pendidikan S1 sampai S3 di dunia pendidikan, tetapi sangat lebih dikenal ya sebagai seorang dai, dan terus ya berkembang karena saya sering menemukan dai dia mentok dengan ilmunya. Ya, tapi lam yuzakirullah ahad. Ya, Ustadz ini masih kuat ya menghafal, ya masih juga ya sering rajin mengikuti diklat-diklat ya, kajian-kajian yang kami kadang-kadang juga ya kadang kurang bersemangat ya mengikuti, tapi beliau masya Allah ya termasuk orang yang ya sangat istiqomah. Kita doakan agar beliau ya tetap dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini bisa ya kita berikan, persembahkan pada kesempatan kali ini ya, semoga bermanfaat. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.